Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi dengan channel kebanggaan kita bersama, channel Inilah Tasik. Penelusuran kita kali ini dalam rangka mengulas fakta atau cerita sejarah yang ada dan berkembang di situs Sangiang, berada di Desa Cilolohan, Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan mencari tahu atau untuk berbincang-bincang dengan budayawan atau narasumber yang ada di lokasi ini. Untuk lebih detailnya, ikuti perjalanan kami di lokasi situs Sangiang. Bisa diceritakan Mas, awal mula penamaan ini disebut situs Sangiang? Ya, jadi begini Pak, dulu sebelum ada kata situs Sangiang ini ya, dulu itu ada yang namanya Saung Gatang. Gatang. Nah, Saung Gatang itu apa? Saung Gatang itu berbentuk bangunan ya saung-saung lah gitunya. Saung Gatang, saung seperti ranggon-ranggon gitu. Ini di wilayah di tempat ini juga. Di lokasi ini ya betul. Kenapa ini terus bangunan ini di sini gitu, dibangun grupnya di sini? Karena ini dulu tempatnya Saung Gatang. Saung Gatang. Nah, siapa yang ada di Saung Gatang itu atau yang mendiami Saung Gatang itu adalah sang putra dari Raja Surakarta pada waktu itu. Ya. Nah, siapa beliau itu? Nah, namanya saya malah kurang paham Pak ya. Belum mengetahui persis siapa nama sang pangeran tersebut. Nah, begitu di sini beliau itu dikawal oleh para prajurit sama penggawa. Nah, di sini terus terdengar kalau di daerah sini itu ada istri yang paling cantik katanya gitu. Istri yang paling cantik. Terus kata sang pangeran itu disuruh mencari sampai ketemu gitu. Kalau belum ketemu jangan pulang. Tadi carilah. Ketemulah sang istri tersebut di wilayah Galunggung gitu. Ketemu, nah dipersembahkan ke sang pangeran. Karena pangeran ini cukup tampan rupawan ya, dan ini cantik jelita, akhirnya suka sama suka gitu. Istri tersebut suka bogoh ke sang pangeran bogoh pisan itu, akhirnya ditikah gitu. Singkat cerita mereka menikah gitu. Singkat cerita menikah selama 7 hari 7 malam. Nah, sebelum 7 malam itu Sumping datang. Suamina Suami si perempuan itu. Perempuan tadi. Oh, jadi datang ke sini. Sebelumnya dia sudah menikah gitu ya dengan orang lain. Sudah menikah udah orang lain, yaitu istri dari Yang Resi yang ada di Galunggung. Yang gitu. Resi. Yang Resi yang dari Galunggung. Dia ke sini, ternyata di sini itu begitu dia uluk salam atau ketok-ketok, itu nggak ada yang membuka. Akhirnya ada nini yang nenek-nenek gitu, yang simpati lah, yang nyaah terhadap tadi aki-aki tadi gitu. Nyaah, setelah nyaah akhirnya kusabab tidak ada sambutan atau tidak dibukakan pintu atau gerbangnya tidak dibuka, akhirnya Yang Resi nyumpingkan mendatangkan para anjing. Jadi sosok kakek-kakek itu Yang Resi gitu ya? Sosok kakek-kakek itu Yang Resi, tapi merupakan budak buncit ya. Merupakan budak buncit, anak kecil yang buncit gitu. Nah, setelah itu nyumpingkan para anjing untuk menggonggong. Setelah itu diadu suara riuh di pesta, sareng suara riuh di luar pesta diadu Pak. Jadi pesta itu pesta perkawinan. Pesta perkawinan istri Nyai itu betul. Istri Yang Resi itu ya. Ya betul. Dengan sang pangeran. Gitu. Ya betul. Nah, akhirnya riuh ngahyang lah suara itu, beradu suara ngahyang ke atas. Terjadilah nama Hyang. Nah, saat itu usaha pada Hyang. Siapa ada situnya? Nah,
terjadinya kata situ itu adalah dari sapu lidi. Nah mohon, pada waktu itu setelah kita nyambungkan sejarah tadi ya, setelah tidak dibukakan ada ini yang ini akhirnya dibukakan pintu terus di eta siapa saja yang bisa mencabut sapu lidi ieu nya kata siapa itu? Kata yang resi. Gitu. Kata yang resi. Nah, siapa saja yang bisa mencabut sapu nyere ieu abdi bade sungkem atau sumujud ka anu tiasa bisa narik sapu lidi itu. Nu tiasa nyabut itu. Akhirnya semuanya terbiasa. Ada yang mencoba tidak bisa ngelelep sampai dengan kaki-kakinya, nggak bisa bergerak lagi. Ada lagi ngelelep lagi sama kaki-kakinya, nggak bisa itu lagi. Akhirnya sang pangeran langsung mencabut, pun sama tidak bisa mencabut. Akhirnya beliau kabur langsung dicabut oleh yang resi. Jadilah keluar air. Dari saat itulah air keluarnya itu tak terbendung lah gitu. Deras akhirnya ya begitu tadi terjadilah situ. Jadi terbentuklah seperti saat ini gitu ya. Nah situ ini ada setiap pelarian dari sang pangeran selalu dikejar oleh air. Nah sang pangeran ini ada 25 kali berhenti dikejar oleh air itu. Saya sekarang dinamakan jolok, 25 jolok. Itu jolok itu apa, Mas? Jolok itu pinggir tempat muterna tuh. Muter gitu. Gitu dulu. Seperti itu. Sehingga terbentuklah 25 jolok di situ ini gitu. Betul. Ya? Ada 25 jolok di situ ini gitu. Nah, jadi akhirnya kan Situ Sangiang sudah terurai ya. Nama Situ Sangiang itu berawal dari tadi. Nah, gitu ya. Jadi peristiwa istri yang apa tadi? Yang Resi ditikah oleh pangeran gitu, di sini. Nah itu yang Resi pun sama. Semua bala tentara sang pangeran semuanya jadi laut. Tidak ada bangkai pada waktu itu. Jadi semuanya jadi laut. Dirubah jadi ikan. Jadi ikan semua. Di sini di lokasi situ ya. Ini. Nah. Jadi konon dari penuturan Mas nih semua rakyat dari kerajaan apa tuh Saung apa ini? Saung Gatang itu dirubah oleh Eyang Resi gitu ya. Semuanya jadi ikan. Katanya juga di sini di lokasi situ ini. Makanya di Situ Sangiang ini masih banyak misteri. Jadi sejak itulah di sini masih banyak menyimpan misterinya gitu. Ya. Nanti kita lanjut di lokasi makom keramat siapa? Yang Prabu Linggawastu. Ikuti perjalanan. Kita sudah sampai di lokasi makom sejarah di Situ Sangiang. Kebetulan juga sedang ada proses pembangunan ulang di lokasi ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lengkap dengan Mas siapa sosok tokoh yang ada di lokasi ini. Situ ini terbentuk, apa yang terjadi kemudian? Nah, setelah situ ini terbentuk Pak ya, nama Situ Sangiang. Jadi pada waktu itu ya air ini belum bisa dipakai Pak. Karena apa? Karena apapun yang melintasi air situ, melintasi air ini jatuh dan tenggelam, tidak ada bangkai. Hewan yang ngambil minum ke air situ sama terperosok dan tenggelam. Itu Pak.
itu dilatar belakangi karena apa gitu, sehingga saat itu belum bisa digunakan untuk siapapun gitu. Sampai hewan pun tenggelam di sini meninggal. Ya karena keangkeran itu, keangkeran karena asal mula kan yang tadi orang para prajurit eta jadi laut yang diubah menjadi betul ikan ya itu. Terus yang resi pun sama seperti itu, yang mengubah yang banyak kan yang resi, jadi sehingga air tidak bisa dipakai. Terdengarlah suara ini, kabar ini terdengar oleh Kesultanan Cirebon. Mengutuslah Kesultanan Cirebon mengutus Eyang Prabu Linggawastu didampingi oleh Eyang Lokananta Lokananti untuk mensucikan air gitu, atau supaya tidak ada kemusyrikan gitu. Jadi pasca kejadian air ini belum bisa digunakan, kemudian terdengar oleh Kesultanan Cirebon, dari Sultan Cirebon mengutus Eyang Prabu Linggawastu, Eyang Prabu Linggawastu atau Syekh Nawawi alias Syekh Nawawi gitu. Alias Syekh Nawawi. Gitu. Kemudian beliau ini terkenal dengan sosok siapa gitu? Ya, terkenal dengan sosok Syekh Nawawi tadi, Pak, gitu. Karena beliau ini mempunyai dianggap oleh Kesultanan Cirebon itu mempunyai keahlian lah ya, mampu untuk mendeteksi air, mensucikan air gitu. Nah, dikawal oleh Eyang Lokananta sareng Eyang Lokananti. Yang mana Eyang Lokananta itu mempunyai pengabisa Eyang Lokananta ya, mempunyai kemampuan itu. Beliau ini bisa kanggo tabib ubar atau ahli pengobatan. Nah, Eyang Lokananti itu ahli kebatinan gitu. Jadi dua orang dipadukan gitu, satu ahli tabib, satu ahli kebatinan gitu, untuk mengawal Eyang Prabu Linggawastu. Nah, setelah ini disucikan oleh Eyang Prabu Linggawastu sehingga air bisa dipakai untuk umum, untuk masyarakat sekitar, Pak. Nah, setelah itu ku pemerintah sekarang dibudayakan gitu, abadikanlah budaya Ngalokacai teh gitu. Sekarang dibudayakan setiap tahun sekali, Pak. Ngalokacai itu, Mas? Artinya Ngalokacai itu tadi awalnya dari mensucikan air supaya dipakai. Sekarang itu Ngalokacai itu artinya memulai, memelihara, menjaga dan membersihkan air gitu. Jadi itu supaya sekarang rutin dilakukan setiap tahun ya. Itu jadi budaya. Ikon budaya yang masih berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya. Di Situ Sangiang. Itu mulainya sejak kapan di Lokacai itu dilakukan? Lokacai itu dimulai dari tahun 2009. Ya, sampai dengan sekarang. Sampai sekarang itu masih berjalan gitu. Masih berjalan. Gitu. Tepatnya bulan apa waktu 2009 itu? Mulai digagas kegiatan Ngalokacai itu? Dulu itu bulan Mei, Pak. Bulan Mei. Pelaksanaan awal bulan Mei. Bulan Mei 2009. Ya, 2009. Sampai dengan kadang satu tahun ada momen, kadang-kadang tidak ada, tergantung dari anggaran. Oh begitu, jadi kadang dilaksanakan, kadang tidak. Nah, kemudian gini, Mas, ini kan sosok Eyang Linggawastu. Beliau ini terkenal sebagai ulama kah atau apa gitu, Mas? Sebagai ulama beliau. Terkenal sebagai ulama, makanya tadi ada sebutan alias Syekh Nawawi. Gitu. Jadi selain kemudian beliau kiprahnya di sini dalam rangka mensucikan air situ, kemudian apa lagi gitu sejarah saat beliau berada di sini? Ya, untuk menjaga masyarakat supaya tidak musyrik. Bagaimana supaya kemusyrikan di wilayah sini itu tidak ada. Jadi beliau ada di sini. Jadi beliau datang ke sini dalam rangka meluruskan akidah begitu. Akidah gitu ya. Nah, beliau ini kan ulama gitu ya, berhasil menetralisir hal-hal yang katakanlah jahiliyah gitu ya. Betul. Kemudian ada tidak peninggalan beliau di lokasi ini? Nah, kebetulan beliau ini dulu itu sering duduk sila di batu itu untuk beliau sila kagum berpikir. Batu itu digunakan beliau berpikir. Betul. Nah. Bisa kita lihat itu batunya seperti apa gitu, Mas? Ditunjukkan gitu ya? Silakan saja, udah. Silakan kan nanti saya kasih unjuk ke sana ke batunya. Ya. Nanti kita sudah ngobrol-ngobrol soal sosok Eyang Prabu Linggawastu. Kita akan lihat langsung benda peninggalan Eyang Prabu ya.
Batu ini berdasarkan penuturan Mas bahwa ini awalnya satu kesatuan, kemudian terpecah jadi dua, dan terbaru ini 8 tahun kebelakang ini kembali pecah yang ketiga kalinya. Ini konon menjadi penanda kejadian alam di kemudian hari, seperti halnya kejadian pecah batu yang pertama ini yang menjadi dua itu penanda terjadinya pemekaran antara kabupaten dan kota Tasikmalaya. Kemudian yang ketiga kalinya ini diyakini menjadi penanda untuk pemekaran kembali Tasikmalaya yang saat ini juga tengah mengemuka pemekaran Tasik Kabupaten Tasik Selatan saat ini. Ini awalnya satu. Seperti ini awalnya dan pecah. Demikian pemirsa penelusuran kita kali ini di lokasi sejarah yang ada di situs Sangiang. Ikuti terus penelusuran kita di lokasi sejarah lainnya yang ada di Tasikmalaya khususnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Inilah Tasik.